Halo teman-teman. Selamat sore. Jadi di sini kita bertemu ke pertemuan kedua di minggu kedua kelas pendengaran matematika kelas A. Jadi di sini langsung aja ya teman-teman. Eh, untuk kelasnya langsung saya serahkan kepada Kak Rizda. Oh ya teman-teman, mau ngingetin aja buat absensinya nanti dari rekapan kalian joinnya ya teman-teman. Jadi mohon banget rename nama sesuai nama kalian masing-masing. Atau sama format yang udah telah ditentuin ya teman-teman. Halo, permisi Kak. Iya Kak, Tadi udah boleh mulai ya? udah. Oh, oke, bentar. Ini layar aku udah kelihatan kan? Sudah Kak. Oke. Nah, aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat sore teman-teman semua. Jadi ketemu lagi nih. Eh, oke. Jadi ini mungkin aku eh, agak apa ya namanya? Agak agak pelan ngomongnya karena lagi sakit tenggorokan. Jadi eh, kita lanjut kalau minggu lalu kita belajar materi bilangan. Nah, kalau hari ini kita
materinya itu aljabar. Ini salah ya, tanggalnya seharusnya tanggal 12 Maret. Oke, mungkin eh, sebelum kita lanjut, mungkin ada yang pengen ada yang pengen pendapat dulu nggak nih? Tentang minggu lalu itu kita itu kan ada belajar perihal langkah-langkah pengerjaan soal PM itu kayak gimana. Nah, ini aku mau cek ombak dulu nih. Kalau yang pertama kemarin itu apa? Sebelum kita jawab soalnya. Kalau nggak salah kemarin itu ada 4 apa 5 ya? 4 rasanya ya. Yang pertama itu lihat yang ditanyanya dulu. Nah, lalu lanjut identifikasi apa saja yang diketahui pada soalnya, pada teksnya. Kemudian susun strategi. Lalu yang terakhir itu eksekusi strateginya. Enggak. Kalau yang nomor 3 itu eh kita bikin model matematikanya. Kita coret-coret di kertas gitu. Terus yang keempat itu yang kita bikin strategi sama eksekusinya. Jadi, oh iya, hari ini aku agak telat ya nge-share contoh soalnya. Tapi nggak kayak minggu lalu. Kalau minggu lalu itu nggak ada pilihan gandanya. Kalau sekarang pilihannya udah aku cantumkan pada soal. Jadi ya barangkali kalau kalian ada yang sempat nyari-nyari jawaban ya mungkin bisa tahu lah beberapa jawabannya lebih dulu. Nah, sebenarnya ini aku udah bikin eh setiap langkah penyelesaiannya, tapi aku sensor dulu nih sebelum kita bahas. Jadi secara garis besar dulu, kalau kemarin itu kan bilangan ya. Nah, kalau hari ini itu aljabar dan biasanya karakteristik pada soal aljabar itu kita bakalan banyak memodelkan. Nah, jadi misalnya nih dalam suatu soal itu ada teks. Nah, kadang biasanya itu ada kalimat-kalimat tertentu yang harus kita terjemahkan ke dalam bahasa matematika gitu. Misalnya eh, 3 buah jeruk, mana ya? Contohnya itu Andi membeli 3 jeruk dan 2 apel dengan harga sekian gitu. Nah, itu bisa berarti 3A tambah 2B sama dengan sekian gitu. Nah, jadi ya kalau dalam aljabar ini kita mungkin lebih dilatih eh, cara kita memahami setiap kalimatnya itu. Maksudnya itu kalimat yang bermakna bisa dimodelkan ke matematika. Gitu. Ya mungkin kita langsung aja deh ya ke contohnya nomor 1. Ini ada teks tentang pegas. Nah, mungkin seperti biasa ya eh kok gini? Aku kasih waktu sekitar 2 menit buat kalian jawab.
Oh iya, Kak Diana, aku boleh nanya nggak? Kita ini total total pesertanya ada berapa ya? Kalau boleh tahu. Kalau di kalau, kalau seluruh total kelas A ada 86 Kak. Oh, oke. Berarti ya kurang dari separuh lah ya yang hadir. Oke, nggak apa-apa. Jadi bisa kita lanjut aja ke pembahasan soalnya. Eh, Kalau kemarin itu kan kita highlight nih satu-satu informasi apa saja yang berguna pada teksnya. Tapi sebelum itu kan kita cari tahu dulu apa yang ditanya. Nilai konstanta pengganti dari rangkaian tersebut. Nah, di sini yang dicari itu konstanta pengganti dari rangkaian seri. Nah, jadi karena teksnya kan ada panjang nih. Jadi kita di sini kalau kita perhatikan itu rangkaian seri merupakan rangkaian dari dan seterusnya, terus satu per konstanta pegas sampai satu kalimat ini. Nah, ini menjelaskan tentang rangkaian seri. Maksudnya itu menjelaskan gimana eh, konstanta seri itu dihitung. Lalu kalimat selanjutnya itu rangkaian paralel. Bukan ini. Nah, tapi karena yang dicarinya ini cuma seri aja, jadi ya yang ini nggak perlu konstanta ganti paralel itu nggak perlu kita perhatikan. Karena diketahui itu terdapat 200 pegas identik. Karena di sini dikatakan pegasnya itu identik, jadi karena pegasnya identik itu berarti konstantanya juga identik. Nah ini, eh, ini itulah. Setiap konstantanya itu, setiap konstantanya itu Kak. Oke, per konstanta pegas pengganti seri peroleh dari, ada yang jawab nih. Jawabannya A ya. Nanti kita lihat di akhir ya. Satu per konstanta pegas pengganti seri. Nah, maksudnya itu apa? Berarti satu per sekian gitu. Satu per konstanta pegas pengganti serinya. Nah, diperoleh dari penjumlahan satu per masing-masing konstanta pegas. Oke, mungkin eh, langsung kita buka aja deh. Nah, jadi semisal indeks S itu konstanta pegas pengganti serinya. K1, K2, K3, dan seterusnya itu konstanta pegas yang urutan ke satu, kedua, ketiga, dan seterusnya.
Nah, maksudnya itu kayak gini. Jadi 1/K1 tambah 1/K2 tambah 1/K3 dan seterusnya gitu. Tapi eh, mungkin barangkali ada ya dari kalian yang mikirnya tuh kayak gini ya. 1/KS sama dengan 1 per gitu. K1 tambah dan seterusnya tambah KN. Nah, jadi kenapa kenapa bukan begini? Jadi gini, kita lihat penjumlahan 1 per masing-masing konstanta pegas. Jadi penjumlahannya itu kan di depan. Nah, jadi yang dijumlahkan itu apa? Yaitu 1 per masing-masing konstanta pegas. Karena kalau kayak gini, berarti kan yang dijumlahkan itu adalah masing-masing konstanta pegasnya. Bukan 1 per masing-masing konstanta pegas. Nah, jadi kayak gitu. Kalau eh, bentuk matematikanya kayak gini, berarti mungkin kata-katanya itu bisa jadi diperoleh dari 1 per jumlah masing-masing konstanta pegas. Nah, kayak gitu. Jadi eh, model matematikanya itu bukan seperti ini. Jadi begini modelnya. Nah, terus apa lagi nih? Nah, 200 buah pegas identik. Jadi K1 bakalan sama dengan K2, K3, sampai K200. Nah, kita misalkan itu K. Lalu kemudian, nah jadi kayak gini. Karena semuanya sama nih, 1 per K, 1 per K, banyak 200 kali. Jadi kan eh, bisa menjadi 200 dikali 1 per K. Nah, kayak gitu. 200 kali 1, 200 per K. Jadi 1 per KS sama dengan 200 per K. Nah, yang kita cari nih KS apa K-nya? Karena yang di sini ditanyanya nilai konstanta pengganti dari rangkaian tersebut adalah berapa dalam K. Nah, jadi yang kita cari itu KS-nya. Sehingga ini kita kali silang kayak biasa. 1 kali K sama dengan K, 200 kali KS, 200 KS. Eh, kedua ruas dibagi 200, jadinya KS sama dengan K dibagi 200. Atau 1/200 kali K ya sama aja. Nah, eh, mungkin di sini mungkin di sini kalian bisa langsung membagi ya. Senyaman kalian aja kayak gimana. Boleh kalian misalnya nih kalau mau bagi 1 dibagi 200 misalnya kayak gitu. Nah, itu gak apa-apa, boleh aja. Kalau aku nih pakai caranya kayak gini. Jadi 200-nya itu aku jadikan 100 biar gampang. Terus eh, 200 ini kan dibagi 2 biar jadi 100. Nah, jadi satunya itu dibagi 2 jadi 0,5. Nah, terus karena dibagi 100 ya tinggal geser aja nolnya ke belakang ke depan jadi 0,005 Kak. Ya, jadi jawabannya betul tadi. Siapa jawab A? Oke, Fahmiyah Ainun Rosida. Oke. Jadi jawabannya ya betul A. Nah, sampai sini bisa dipahami ya? Bisa dilanjut nih? Atau ada yang
Eh, ini panjang banget ya teksnya. Jadi sesuai kata aku kemarin, oke. Eh 0,5-nya dari pecahan angka satu ya, Kak. Iya. Jadi tadi kan 200 itu biar jadi 100 kita bagi dua. Jadi kan kalau satu dibagi dua itu setengah. Nah, setengah itu sama dengan 0,5. Jadi ya 0, itu pecahan dari angka satu maksudnya. Kayak gitu. Mohon maaf Kak, saya masih bingung highlight yang ditanya di soal. Oh iya. Oke. Nah, pertama itu kita highlight yang di sini dulu. Eh, kalimat pertanyaannya itu yang ditanyakan apa gitu. Biasanya di akhir bisa langsung terlihat yang ditanyakannya itu konstanta pengganti susunan secara seri. Nah, terus kita karena di sini yang dicarinya konstanta pengganti seri, kita mundur dikit ke belakang jika terdapat 200 buah pegas identik. Nah, masing-masing konstantanya itu sebesar K disusun secara seri. Itu berarti kan eh, asumsinya itu nggak ada pegas yang paralel, sama sekali nggak ada ceritanya. Jadi semuanya itu 200 itu semuanya seri kayak gitu. Jadi kita mundur lagi ke belakang karena tadi ada dua informasi, ya yang ini kita abaikan aja kayak gitu. Jadi yang kita cari informasi mundur ke belakangnya lagi itu adalah informasi tentang pegas seri. Gimana cara ngitung pegas seri? Nah, kayak gitu. Nah, sini boleh nih misalnya kalian baca dari sini. Pegas dapat dirangkai jadi tiga bentuk, seri, paralel, gabungan. Seri itu eh, pasangnya secara garis lurus berurutan. Dan yang aku highlight warna biru ini yang paling eh, informasi kuncinya itu ada di sini. Satu per konstanta pegas pengganti seri diperoleh dari jumlah satu per masing-masing konstanta pegas. Kayak gitu. Nah, jadi kita cukup fokus ke sini aja. Gimana Aditya bisa dipahami? Ya, ini oke. Yang dicoret, oh yang ini. Oke. Eh, nah, ini tadi aku cuma cerita dikit aja perihal yang ini. Bentar. Nah, yang ini kenapa jadi bentuknya itu kayak gini, bukan kayak gini? Yaitu karena kalimat kuncinya ini, penjumlahan satu per masing-masing konstanta pegas. Nah, sehingga dari kalimat kunci ini kita bikin modelnya, model aljabarnya itu kayak gini. Oh, yang di soal ya, konstanta pegas pengganti paralel sama dengan total dari, oh ya, itu adalah informasi tentang cara menghitung konstanta pegas paralel. Kenapa aku coret? Karena ya kita nggak butuh informasi itu untuk mengerjakan soal ini, gitu. Gimana? Hmm.
Mungkin bisa lanjut ya, kita lanjut dulu. Soal nomor 2. Oke, 2 menit lagi. Ada yang jawab, langsung kita bahas. Oke, ini udah mulai bermunculan nih jawabannya. Ada yang jawab A, ada yang jawab B. Oke, langsung aja nih. Teksnya ini tentang taman hiburan. Taman hiburan menerapkan biaya keanggotaan 600.000. Yang ditanyakan banyak uang yang ia habiskan untuk bermain di taman hiburan. Ini kalau kita mundur lagi, banyak uangnya nih dalam hal apa ya? Jadi banyak uangnya itu apabila tahun lalu Kinan bukan merupakan anggota. Oh iya, eh saran aku kalau semisal kalian merasa sanggup aja, misalnya kalian sanggup aja nih membaca seluruh teksnya itu karena mungkin dirasa tidak terlalu panjang ya, kalian boleh aja membaca teksnya dari awal sampai akhir, gak harus dari akhir lalu mundur-mundur kayak nomor 1 tadi ya, nggak harus ya. Jadi bisa aja misal kalian mau baca nih dari awal berurutan, karena kalau aku lihat ya untuk soal nomor 2 ini tipenya itu informasi berharganya itu ya agak cenderung tersebar gitu di semua soalnya. Beda sama kayak nomor 1 tadi, ini lebih ke akhir-akhirnya gitu, baru ada informasi soalnya. Jadi kalau nomor 2 ini kalian boleh kalau mau baca dari awal dulu. Selamat aja Bapen. Di Bapen bertanah Mbak. Dedek, Ya. pinipin ya. Bekas toh. Nyong, nyong, terus apa gitu soalnya? Jadi semua tahu loh Mbak semua tahu. Eh Macam semuanya apa? mohon fokus ya. Jadi Ya, hmm, iklan.
Pakai seminggu bimbelnya sedekat males aku. Ora on cam. Daliannya ora on cam loh. Aku malu-malu. Tapi Pak Anu mah kayak yang kasih. Aduh. Oke, lanjut ya. Jadi kalau untuk nomor dua ini kita nggak perlu eh kalau kalian mau bacanya mundur, terus mundur kayak gitu, eh, boleh kalau kalian mau kayak gitu. Tapi kalau aku tadi sih ngerjainnya itu dari awal sih, karena aku rasa teks ini masih tidak begitu, nggak terlalu panjang, maksudnya nggak sepanjang yang nomor satu tadi gitu. Jadi masih bisa lah dibaca satu persatu. Kalau aku sih nyaranin nomor dua ini ya dari awal sih bacanya. Karena takutnya itu malah apa ya, eh, salah paham gitu. Karena rawan salah paham kalau kita langsung baca kalimat yang ini tanpa membaca yang ini. Nah, karena ada hubungannya sama yang ini. Tahun lalu katanya, nah Kinan itu merupakan anggota. Nah, sedangkan di sini tahun lalu Kinan bukan merupakan anggota. Nah, mungkin agak terkesan agak bertentangan, padahal sebenarnya ini enggak. Ini mungkin lebih ke kayak ibaratnya gitu. Nah, ibaratnya tahun lalu itu Kinan bukan anggota, maka banyak uang yang dihabiskan itu berapa kayak gitu. Sedangkan yang diketahuinya itu kalau Kinan tahun lalu merupakan anggota. Jadi kalau tahun lalu Kinan itu anggota, yang dihabiskannya itu 1.800.000 rupiah. 1.800.000 rupiah, termasuk biaya keanggotaan. Oke. Nah, mungkin untuk yang di atas-atasnya ini bisa kita lingkarin aja. 600.000 biaya keanggotaan, eh 600.000 buat biaya keanggotaan, terus 150.000 buat biaya tiket, buat yang anggota maksudnya. Nah, kemudian yang bukan anggota 300.000. Sekarang kita coba. Oke, karena nanti mungkin ya pas UTBK itu layarnya itu kan layarnya. Soalnya itu kan ada di layar ya. Jadi kita jelas nggak bisa coret-coret soalnya gitu. Jadi ya kita bisa coret-coret di kertas kita. Misalnya cukup singkat aja, keanggotaan tahunan sama dengan 600K kayak gitu. Terus tiket masuk anggota 150K. Tiket masuk non anggota 300K kayak gitu. Total biaya Kinan jika anggota 1.800.000. Yang ditanyakannya total biaya Kinan jika non anggota itu berapa? Oke. Nah, kita fokus nih ke sini. 1.800.000 termasuk biaya keanggotaan. Terus gimana kalau biaya keanggotaannya kita hilangkan? Ya berarti kan tinggal kita kurangkan 1.800.000 dikurang 600.000. Ya 1.200.000. Tapi ini masih kalau dia anggota. Gimana kalau dia bukan anggota? Eh, tapi sebelum itu kita cari tahu dulu eh dia itu berapa kali sih bermain tahun lalu. Karena harga perkunjungan untuk anggota itu 150.000 ya tinggal dibagi 1.200.000 dibagi 150. Nolnya dicoret,
Jadinya 120 dibagi 15. Nah, kalau aku itu suka kalau pembagian yang angkanya agak banyak gitu atau ratusan kayak gitu, aku pecah biasanya jadi semisal nih 120 aku pecah jadi 3 kali 40. Jadi tiganya itu aku coret sama 15. Kayak gitu. 15-nya dibagi 3 sama dengan 5. Jadi 40 bagi 5 8. Ini kan yang kita hitung dari tadi itu kan kalau Kinan adalah anggota. Nah, gimana kalau Kinan bukan anggota? Berarti kan biaya keanggotaan itu nggak ada karena dia bukan anggota. Kayak gitu. Karena kunjungannya itu 8 kali dan yang kita andaikan tadi kan cuma andaikan dia bukan anggota. Cuma gitu aja kan nggak ada diandaikan kunjungannya berapa kali begitu nggak ada. Jadi asumsinya kunjungannya itu tetap 8 kali. Jadi 8 kali 8 dikali 300.000 biaya non keanggotaan. Biaya non anggotanya. 8 kali 3 24, lalu ditambah nolnya ada 5, 2.400.000. Jadi jawabannya ya yang B jawabannya. Tapi untuk soal ini kita perlu hati-hati. Karena waktu aku jawab soalnya ini aku agak kecoh dikit. Jadi pada soal itu kan eh, tidak ada menyinggung kunjungan Kinan tahun ini. Sebenarnya aku nggak terkecoh di sini ya. Aku itu terkecohnya di hal lain. Tapi nanti deh aku ceritain. Jadi barangkali ada yang kepikiran sampai ke yang aku ketik ini. Kunjungan Kinan itu kan di soalnya itu cuma fokus pada tahun lalu aja. Jadi eh 1.800.000, 2.400.000 itu tidak mem, tidak memuat kunjungannya tahun ini. Jadi asumsinya begitu pada soalnya. Jadi kesimpulannya kalau semisal di soal itu tidak begitu spesifik dikatakan informasinya bagaimana, jadi ya kita cukup simpulkan sebagaimana soalnya itu eh, mengarahkan kita ke arah mana kayak gitu. Seperti soal ini, karena kita nggak ada diarahkan ke pembahasan tentang tahun ini atau 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, jadi kan sejak awal itu yang disinggungnya latar waktunya itu ya cuma tahun lalu gitu. Berarti fokus kita itu ya cuma tahun lalu itu aja, 1 tahun itu aja. Makanya keanggotaannya cukup 1 kali aja, dikurang 600.000 cukup sekali. Karena keanggotaannya itu bersifat tahunan, maksudnya itu setahun sekali. Jadi tahun lalu ibaratnya Kinan itu bayar 600.000 1 kali. Nah, yang disebut pada soal hanya kunjungan Kinan tahun lalu. Maka total biaya yang dihabiskan olehnya yang dimaksud pada soal itu hanya terbatas pada tahun lalu saja. Kalau aku terkecoh itu, eh, aku tuh sempat mikir mungkin mungkin nggak tahun lalu itu Kinan itu datang ke tempat hiburannya, taman hiburannya itu, mohon maaf, em, dia itu sebagai non anggota, terus di pertengahan tahun mendaftar keanggotaan, lalu kemudian dia menjadi anggota. Nah, kayak gitu. Tapi kemudian kupikir nggak nggak kayak gitu ya, karena kalau begitu jawabannya ya 1.200.000. Ya, aku nyarinya kayak gitu sih, dan jawabannya nggak ada di pilihan. Lagi pula di sini ada kata namun apabila bla bla bla. Jadi ya
ibaratnya itu kita diminta bayangkan alternate universe-nya gitu dari eh, kondisi tahun lalunya Kinan kayak gitu. Mungkin bisa dipahami sampai sini. Oke, kalau udah beres nih, kita bisa lanjut ke nomor 3. 2 menit lagi mulai dari sekarang. Ya, udah ada yang jawab A96 enter S. Oke. Oh ya, sebelumnya aku ada nyari di internet ternyata debit air itu eh, satuannya itu meter kubik per second, bukan meter per second kan. Jadi, ya mungkin ada typo di soal. Terlepas dari itu semua, ya kita coba kerjakan dulu soalnya. Laju air pada pipa D yang berdiameter kecil. Oh, jadi dimisalkan ada sebuah pipa D. Di luar dari tabel ini, eh, diketahui diameter pipa besarnya itu 10, pipa kecilnya 2,5, kelajuan air pada bagian yang besar itu 6 meter per second. Yang ditanyakannya yang berdiameter kecil, laju airnya berapa? Oke, ini kalian jadi bisa jawab A ini caranya itu kayak gimana ya? Langkah pertamanya itu apakah kalian mencari hubungan antara diameter pipa besar, maksudnya apakah kalian itu mencari hubungan antara diameter pipa sama laju air? Atau kalian itu langsung ingatnya
rumus volume gitu, atau rumus luas, rumus volume tabung misalnya, atau gimana? Karena kalau kita langsung eksekusi soal ini, mungkin sebagian akan ada yang berpikir kayak gitu. Jadi misalnya kita cari volume apa ya, volume tabungnya itu berapa gitu. Maksudnya pipanya itu berapa. Jadi yang diketahui di sini cuma diameternya. Kalau aku sebenarnya ngerjakannya itu, aku lihat pola karena mengingat waktu pada tesnya nanti itu sangat terbatas. Jadi ya eh, sebelum kita mikir tentang hubungan debit sama diameter pipa, jadi eh, kita lihat dulu apakah ada pola pada soalnya ini. Maksudnya itu pada tabelnya ini. Kalau kita lihat itu kan eh, diameter pipa besar, diameter pipa kecil. Oh ya, sebelum kita mencari polanya, mungkin kita penting juga buat paham dulu nih konteksnya kayak gimana. Jadi, Rudy itu ceritanya punya selang, nah, terus selangnya itu bisa di apa ya, ujungnya itu bisa digedein, bisa dikecilin kayak gitu diameternya. Nah, biasanya kan kita itu kalau eh misalnya aja barangkali kalian ada yang pernah ya main-main sama selang air kayak gitu. Kalau ujungnya itu kan kita tutupin separohnya misalnya. Nah, itu biasanya air yang keluar itu lebih deras gitu daripada waktu apa ya? Waktu selangnya itu belum kita belum kita jepit ujungnya kayak gitu. Jadi ya wajar aja kalau diameter pipanya mengecil, laju airnya itu semakin laju, semakin membesar nilainya. Jadi ya ini masuk akal aja. Diameternya mengecil, lajunya membesar kayak gitu. Sekarang kita lihat itu pola angkanya kayak gini. Diameter pipa besar 5. Diameter pipa kecilnya 2,5. Sekarang kalau kita lihat nih hubungan antara 5 sama 2,5 itu apa? 2,5 itu setengah dari 5. Jadi kan 5 per 2 itu sama dengan 2,5 sebenarnya. 5 bagi 2 itu 2,5. Jadi hubungannya ke sini itu dibagi 2. Sekarang kita lihat nih, hubungan antara 4 sama 16. Oh, kalau aku hasil akhirnya nanti ketemu 600 bagi 6,25 dari 2,5 pangkat 2 sama dengan 9. Hmm, kalau aku kemarin gimana ya? Aku lupa ya. Mungkin bisa kita cek. Cara aku itu kayak gimana ya? Oh, ya, kurang lebih kayak kayak punya Sinduarta juga. Ada yang dipangkatin 2 tapi saya lupa apa gitu. Jadi ya kita bisa jalankan dulu nih kayak gimana. 6 buat bisa jadi 3 tuh dibagi 2.
Sama kayak tadi dibagi 2, terus 7 hubungannya apa sama 28? Yaitu dikali 4. Oh iya, tadi lupa ya. 4 sama 16 itu dikali 4. 4 sama 16, 4 dikali 4 buat jadi 16 kayak gitu. Ini polanya masih konsisten nih sejauh ini. Kalau diameter pipanya itu dibagi 2, yang B juga dibagi 2 gitu. Terus pada pipa A itu laju airnya dikali 4, kalau pipa B juga dikali 4 kayak gitu. Terus kita coba lihat yang C. 8 buat jadi 2 itu dibagi 4. Sekarang apa hubungannya sama 5 sama 80? Kalau 5 sama 80, 5 buat bisa jadi 80, berarti kan dikali 16. Nah, kayak gitu. Nah, ini lebih ke perbandingan ya. Kalau penyelesaian yang aku ketik itu perihal perbandingan. D2 itu D1 itu 2 kali lipatnya D2. Terus V2 4 kali lipatnya V1 kayak gitu. Nah, buat pipa C, di sini waktu D2-nya menuju D1 itu kelipatan 4, tapi V1 menuju V2 itu kelipatan 16. Nah, sekarang pola selanjutnya hubungan antara 2 dan 4 pada pipa A maupun pipa B. Jadi yang dilihat itu di sini. Ininya. Kayak gitu. Nah, ini juga. 2 buat jadi 4 berarti 2 kuadrat. 4 buat jadi 16, 4 kuadrat. Jadi dari sini bisa kelihatan polanya bisa kita terapkan ke pipa D. D1 banding D2 berarti 10 banding 2,5. Yaitu 4 banding 1. Nah, ini mirip nih sama pipa C. Jadi, V1 banding V2-nya 1 banding 1, 1 banding 16. Ya, betul. Jakarta 96 ya. Jadi, seperti tadi ya, diskali silang, V2 sama dengan 6 kali 16, 96. Kalau aku boleh tahu, 600 itu dapat dari mana ya, Jakarta? Sama 6,25-nya. Oh ya, 6,25 dari 2,542 ya. Kalau 600-nya dari mana?
Oh iya, guys. Kalau memungkinkan, aku nanti rencananya mau bikin eh semacam kayak kayak gini, kurang lebih kayak gini juga, tapi ya bentukannya itu kayak beberapa solusi alternatif kayak gitu dari sebuah soal misalnya. Mungkin dari soal-soal yang udah pernah kita bahas di kelas. Ya mungkin versi Sinduarta bisa aku cari tahu lebih lanjut nanti. Jadi ya doain aja semoga aku nggak sibuk. Jadi aku bisa bikin filenya nanti. Oh, oke. Oh ya, ini ada hati-hatinya juga nih. Oh, perhatikan. Pipa A, B, C, dan D semuanya diuji pada satu keran air yang sama. Sehingga debit air pada pipa A, B, C maupun D itu akan sama apabila masing-masing diameternya semuanya itu sama. Jadi ceritanya itu ada satu keran, terus satu keran itu dicoba pakai pipa A, terus dicoba lagi pakai pipa pipa B, terus dicoba lagi pakai pipa C kayak gitu. Maksudnya kayak gitu ya. Jadi bukan keran yang berbeda-beda kayak gitu bukan. Jadi keluaran airnya itu bakalan sama kayak gitu. Cuma dibedakan berdasarkan diameter pipanya. Ini ada berapa soal lagi? Oh, 4 soal lagi. Mungkin nggak semuanya ya bisa kita bahas hari ini. Eh, Kayak tadi ini 2 soal terakhir nggak aku bikinin penyelesaiannya, jadi bisa kalian coret-coret sendiri. Gitu. Atau nanti aku bahas aja di file terpisah kalau memungkinkan. Ya, kita lanjut soal nomor 4. Eh, oke, 2 menit lagi dari sekarang.
Ah, 90. Eh, oke. 90. Eits, sempat kelihatan ya, sepertinya memang 90 ya. Bukan sepertinya lagi sih, emang kelihatan deh kayaknya. Ya. Sebenarnya ya, soal nomor 4 ini eh, bisa dikatakan ini soal kombinatorika. Kalau di biasanya kalau di anak olimpiade itu ngomongnya kombinatorika gitu. Kayak peluang, terus permutasi, kombinasi, faktorial kayak gitu dan kawan-kawannya. Tapi eh, pada dasarnya ini sebenarnya bisa termasuk aljabar juga karena kalau dipahami konsepnya lebih lanjut, ini masuk tergolongnya itu aljabar. Nah, Oma Tuti punya 5 orang anak dan masing-masing anaknya punya 3 orang anak. Berarti anak total anaknya ada berapa? Kalau gitu 5 orang anak. Terus tiap anaknya ada 3. Total cucu maksudnya ya. Total cucunya ada 5 kali 3, 15. Tapi eh, mungkin bagi yang kesulitan bisa digambar. Karena biasanya soal kombinatorika itu eh, efektif kalau kita gambar di kertas coretan kita buat mengilustrasikan. Misalkan nih, anaknya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Terus tiap anaknya punya 3 orang anak. 1, 2, 3. 1, 2, 3, ada, dan ada 3. Semua cucu Oma berkunjung ke rumah Oma. Semua cucu saling berjabat tangan satu sama lain. Sebanyak 1 kali. Jadi mereka itu saling berjabat tangan, tapi cukup 1 kali aja. Jadi nggak boleh 2 kali atau nggak boleh 0 kali juga. Ya harus tepat 1 kali. Tapi mereka tidak berjabat tangan dengan saudara kandung mereka sendiri. Banyak jabat tangan adalah, jadi misalkan nih, eh aku misalkan aja ya, semisal kita mulai dari anak yang ini. Nah, dia ini nggak boleh berjabat tangan sama si ini sama si ini. Nah, jadi dia itu harus berjabat tangannya sama ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dia harus berjabat tangan ke 12 anak yang lain saja. Terus begitu pula dengan anak yang ini dan begitu juga dengan anak yang satunya lagi. Harus berjabat tangan hanya dengan 12 anak yang ada. Oke, jadi bisa kita misalkan eh 12, ya ini harus berjabat tangan sama 12 orang yang ada di sini. Terus ini harus berjabat tangan dengan 12 orang juga. Ini juga harus sama 12 orang yang lain. Terus kita tinjau lagi nih yang ini. 3 anak yang selanjutnya. Oke, misal mulai dari sini ya, misalnya. Eh, apakah boleh dia mundur ke belakang? Maksudnya eh, berjabat tangan dengan anak yang ini, 3 anak ini. Nah, jadi nggak bisa ya, karena tadi mereka sudah berjabat tangan dengan semua yang ada di sini. Jadi otomatis mereka juga sudah berjabat tangan dengan 3 anak yang ini. Jadi
tiga anak yang ini nggak bisa lagi berjabat tangan dengan tiga anak sebelumnya. Jadi mereka hanya bisa berjabat tangan dengan eh, anak-anak yang lain yang selanjutnya. Ada berapa anaknya? Yaitu 9 anak. Sini ada 9, sini 9, sini 9. Nah, terus lanjut dengan cara yang sama kayak tadi. Dia nggak bisa mundur. Dia cuma bisa maju. Jadi sini 6, 6, 6. Ini berarti karena cuma bisa maju ya berarti 3. Nah, kalau ini gimana? Nggak bisa maju lagi mereka kan. Jadi ya nggak ada, kosong aja mereka. Jadi ya cukup ini aja. 12, 9, 6, 3. Jadi totalnya gimana? Jumlahkan semuanya. 12 tambah 12 tambah 12 dan seterusnya. Nah, kayak gini. Ya, jadi betul jawabannya adalah 90. Jumlah seluruh N adalah jumlah seluruh cucu. N dikali N-1/2. Plus per 2. 105. Kurang orang yang nggak salah. Oke, boleh juga ya. Kayak caranya Sinduarta, kayaknya kamu pakai cara apa ya namanya? Kalau dalam kombinatorika itu kasus kasus yang bertentangan ya, apa ya namanya? Oh ya, komplement. 15 itu kan orang yang nggak salaman. Jadi ibaratnya kita itu, oh oke. Oh, kombinasi. Kalau aku tadi mikirnya mirip kayak filling slot gitu. Itu ya, soalnya per 2. Oh iya, betul, kombinasi. Karena tidak tidak terpaku pada urutan. Oke. Jadi 105 itu caranya kombinasi, terus dikurangkan sama orang yang nggak salaman. Oke. Oh, ya. Bagus, bagus. Semakin banyak cara itu semakin bagus ya. Jadi buat mm, menambah wawasan kita semua juga. Iya. Mm. Jadi ya tetap kembali lagi gimana nyamannya kita masing-masing. Kalau dan sebisa mungkin kalau kalian itu nemu nih semisal cara yang efisien gitu menurut kalian, boleh banget tuh dipakai caranya. Apalagi buat tes nanti kan eh, butuh waktu yang sangat sempit gitu. Jadi bagus, udah bagus. Lanjut, nomor 5.
Oke, aku nggak tahu sih ini udah apakah udah 2 menit atau belum. Tapi karena bentar lagi waktunya habis, jadi bisa kita bahas aja lah. Aku suka kayak eh kayak tadi kalian itu menanggapi juga gimana cara versi kalian gitu. Aku suka banget tuh kayak gitu. Jadi ini bisa mungkin buat teman-temannya yang lain yang mungkin nggak kepikiran nih gimana caranya. Nah, itu bisa eh, bikin jadi terbayang gitu gimana caranya. Oke. Untuk soal yang nomor 5 ini. Mungkin ini soal terakhir ya kita bahas hari ini. Dua soal lainnya itu mungkin aku jadikan PR aja. Bukan PR sih, tapi eh semacam ya bahan coba-coba aja lah. Banyak kacang hijau tanpa kulit, 4/5 dari banyak tepung ketan. Oke. Nah, jadi di sini ada dua kalimat kunci. Yang pertama itu banyak kacang hijau tanpa kulit yang digunakan 4/5 dari banyak tepung ketan. Nah, yang ini. 4/5 dari. Biasanya kan kalau minggu lalu itu aku ada nyebutin 4/5 dari itu berarti 4/5 dikali sekian gitu. 4/5 dikali kayak gitu maksudnya. Terus kalimat kunci yang satunya lagi, banyak gula pasir yang digunakan untuk kulit kue 2 per 25% dari gula pasir untuk isian kue. Nah, lagi-lagi nih pecahan dari. Jadi 25% dikali berapa gitu. Setelah dari itu kan ada banyak tepung ketan. Banyak tepung ketan, sini A gram berarti maksudnya kayak gimana tuh? Nah, 4/5 dikali A. Hasilnya yaitu banyak kacang hijau tanpa kulit. Kacang hijau tanpa kulit 400 gram. Jadi 4/5 A sama dengan 400. Kayak gitu. Terus banyak gula pasir untuk kulit. Nah, gula pasirnya kan ada dua nih. Ada yang untuk kulit, ada yang untuk isian. Untuk kulitnya 100. Nah, 100-nya itu sama dengan 25% dari gula pasir untuk isian. Isiannya yaitu B. Jadi 25% dikali B sama dengan 100. Nah, kalau udah bentuknya persamaan kayak gini kan kita bisa mencari nilai A-nya berapa dan nilai B-nya berapa. Kayak gitu. Terus buat apa nih nilai A sama B-nya? Nah, tadi di soal diketahui A kurang 3/4 B sama dengan C. Jadi kita bisa mencari nilai C-nya dari A sama B yang diketahui. Tapi C itu apa? Nah, C itu santan untuk isian kue. Masukkan ke rumus, dapat C-nya 200. Yang ditanyakannya perbandingan banyak santan untuk isian kue dan kulit kue. Nah, perbandingan antara isian dan kulit. Berarti C berbanding 500. Jadi bukan 500 banding C, bukan. Itu C banding 500. Nah, C-nya tadi 200, 200 banding 500, ya berarti 2/5. Jadi jawabannya C, 2/5. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu sama soal nomor 5. Oh iya, ini soal nomor 5 ini juga eh, untungnya ya, soal nomor 5 ini satuannya itu sama di sini.
Ini gram, di sini juga gram. Di sini juga sama, sama-sama gram. Di sini sama-sama mililiter. Kalau ini yang ini nggak bermanfaat ya. Informasinya ternyata tidak terpakai di soal. Karena kalau satuannya itu berbeda, misalnya di sini kilogram, di sini gram, nah berarti halo, kedengaran nggak suaraku? Oke, jadi tadi, oke, jadi karena tadi mati listrik, jadinya laptop aku juga mati. Oh, patah-patah ya? Oh, oh, oke. Nah, karena tadi laptopnya mati ya, jadi ya filenya juga jadi terclose otomatis, langsung mati gitu aja. Jadi mungkin butuh bakalan butuh banyak waktu buat membuka filenya lagi. Mungkin sebaiknya aku cukupkan aja eh, belajar kita hari ini. Nah, kalau kalian mau bahas lebih lanjut tentang soal-soal tadi, bisa kita bahas bareng-bareng di grup atau chat pribadi aku juga boleh. Nah, sekian, terima kasih.
aku kembalikan ke Kak Diana. Terima kasih. Oke teman-teman, dikarenakan dari Kak Rizdanya sendiri ada kendala, jadi untuk kelas hari ini mungkin aku cukup eh, aku cukupkan. Sebelum meninggalkan kelas, aku boleh minta tolong buat eh, on on kamera nggak buat dokumentasi. Oh ya teman-teman, sebelumnya aku juga mau ngingetin buat yang kemarin izin, eh, jangan lupa untuk ngumpulin abstrak. Nanti kalau misal udah dikumpulin, kalian bisa konfirmasi ke aku. Dan bagi yang belum mengerjakan tryout, dimohon untuk mengerjakan ya teman-teman. Oke. Dokumentasi aku pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, yang slide selanjutnya teman-teman. 3, 2, 1. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak-banyak sama teman-teman yang udah ngeluangin waktu kalian buat ikut kelas penalaran matematika hari ini. Semoga kalian dapat nilai PM skor UTBK-nya 1000 ya teman-teman. Dan buat yang SNBP mungkin dapat biru. Oke, kalian bisa meninggalkan kelas ya teman-teman. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Terima Kak. kasih, Kak.
Ya.